Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Duka dan pengampunan. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, dunia memiliki narasinya tersendiri terkait keadilan. Kalau seseorang baik kepada saya juga akan baik kepada dia. Kalau dia tolong saya juga akan tolong dia mungkin suatu saat nanti. Kalau seseorang menyakiti saya akan balas itu suatu saat nanti ketika ada kesempatan. Saya akan ingat-ingat terus itu dan mungkin tidak akan pernah puas sampai saya bisa balaskan itu suatu saat nanti. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, itu umum di banyak kebudayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dengar cerita daripada teman saya, di daerahnya ada seorang yang baru saja membunuh orang lain. Ketika ia hendak ditangkap oleh polisi, tiba-tiba keluarga dari korban itu datang dan berkata kepada polisi itu, "Pak polisi, dia sudah membunuh keluarga kami, karena itu biarkan kami juga membunuh dia." Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Pak polisi itu melepaskan orang itu dan membiarkan dia dibunuh. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Kalau saudara atau keluarga kamu dibunuh, maka adalah hal yang lumrah, hal yang umum. Kalau kamu juga kemudian bunuh balik dia, itu sepertinya sangat bisa diterima. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita nonton film-film Hollywood begitu, ketika penjahat yang kejam itu berhasil dibunuh, kita puas, kita menganggap bahwa itu pantas, itu sudah seharusnya. Bahkan itulah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ada kisah seorang ibu yang tinggal di Iran bernama Samerah Alinejad. Pada suatu hari, putranya ini dibunuh oleh seseorang. Ia ditikam pada saat sedang berkelahi oleh temannya. Setelah kematian putranya, sang pembunuh itu kemudian mendapatkan hukuman penjara dan eksekusi mati. Keluarga sang pembunuh selama bertahun-tahun berusaha agar ibu daripada korban ini mau memaafkan sang pembunuh agar dia bisa bebas dari hukuman mati tersebut. Aturan di negara tersebut adalah kalau keluarga korban mau memaafkan, maka eksekusi mati itu tidak jadi dilaksanakan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kemarahan dan kesedihan yang dirasakan oleh ibu ini begitu besar. Karena itu dia bertekad untuk tetap memberikan hukuman mati kepada sang pembunuh di hari yang sudah ditetapkan. Sang ibu ini berkata, berdiri teguh dengan keyakinan bahwa saya ingin dia dihukum. Jadi mereka keluarga dari sang pembunuh tidak lagi mengharapkan saya untuk memaafkan. Kemudian ibu ini berkata, malam itu kami tidak bisa tidur dan kami terjaga sampai pagi. Hingga menit terakhir sebelum eksekusinya, saya tidak ingin memaafkan dia. Saya telah memberitahu suami saya 2 hari sebelumnya bahwa saya tidak bisa memaafkan pembunuh ini. Ibu ini tidak bisa memaafkan pembunuh yang telah membunuh anaknya ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di hari eksekusi, sang pembunuh dibawa keluar gerbang penjara. Di tengah kerumunan orang yang berkumpul untuk melihat eksekusi mati itu, dia kemudian berdiri di atas kursi dengan mata tertutup kain hitam. Setelah pembacaan Al-Quran, sipir penjara ini mulai mengaitkan tali di leher dan mengikat tangannya ke belakang punggung. Hukum di negara itu mengatur bahwa ibu dari sang korban berhak untuk melakukan eksekusi mati dengan cara menendang kursi di mana sang pembunuh berdiri. Kalau kursinya ditendang, otomatis talinya akan terlilit di leher dan akan mati. Ibu ini lalu maju ke depan, bersiap-siap untuk menendang kursi itu. Tetapi kemudian ibu ini menampar pria ini dan memilih untuk memaafkannya. Ibu ini menangis dan meminta suaminya untuk melepaskan ikatan tali di leher itu. Ibu ini berkata, setelah itu saya merasa amarah lenyap di dalam hati saya. Saya merasa seolah-olah pembuluh darah saya mulai mengalir lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengampunan kepada sang pembunuh pada detik-detik terakhir eksekusi mati adalah tindakan kemanusiaan yang luar biasa menggerakkan hati di seluruh Iran dan di seluruh dunia. Tindakan mulianya
tidak hanya mengejutkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan kerabat daripada sang pembunuh. Ibu ini kemudian berkata, kehilangan seorang anak seperti kehilangan sebagian dari tubuh Anda. Selama ini saya merasa seperti mayat hidup. Tetapi sekarang saya merasa sangat tenang, saya merasa damai. Saya merasa balas dendam telah meninggalkan hati saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa dasar kita untuk bisa hidup damai dengan orang lain, bisa sabar terhadap mereka yang kadangkala menyakiti kita, bahkan seringkali jahat kepada kita? Karena Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil sehingga tidak perlu kita membalaskan perlakuan Dia yang kerap kali mengganggu dan menyindir kita. Allah adalah hakim yang adil sehingga tidak perlu kita mencoba mencari kesempatan untuk membalaskan dendam. Allah adalah hakim yang adil sehingga itu menjadi dasar untuk kita bisa bersabar dan tidak melakukan pembalasan sejahat apapun perlakuan orang kepada kita. Saudara, tanpa kita betul-betul yakin dan percaya akan hal ini, tanpa kita betul-betul yakin bahwa Allah adalah hakim yang adil, maka kita akan terus-menerus hidup dalam kemarahan. Kita akan terus-menerus hidup dalam kepahitan dan pertengkaran terhadap orang lain yang tidak akan pernah selesai. Dan ketika ada kesempatan untuk membalaskan dendam, kita pasti akan membalaskan dendam. Sekali lagi saudara, tanpa kesadaran, tanpa pengakuan bahwa Allah adalah hakim yang adil, tidak mungkin kita bisa hidup harmonis dengan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah ketika berkata, keadilan harus ditegakkan, karena itu berarti seringnya itu balas dendam. Serahkan semuanya kepada Dia, Bapak Ibu Saudara, hakim yang adil itu seperti teks yang barusan kita baca. Tetapi Yesus menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berikan kepada kami keberanian untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kami, untuk tidak membalaskan dendam, untuk berani untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Tuhan, tolong ajar kami Tuhan agar supaya kami tidak mencoba main hakim sendiri, tidak mencoba membalas dendam, tidak mencoba mencari penyelesaian masalah dengan cara kami sendiri. Tetapi ajarlah kepada kami untuk berani Tuhan mempercayakan sekali lagi Tuhan segala apapun yang kami alami, segala apapun yang kami derita, perlakuan orang yang tidak baik kepada kami. Ajarkanlah kepada kami untuk mempercayakan semuanya itu kepadamu, karena Engkau adalah hakim yang adil, yang mengawasi dan melihat setiap perkara dengan seksama, dan tak ada satupun yang juga luput daripada Engkau. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk mempercayakan semua perkara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa hidup damai dengan orang lain, dengan mereka yang kerap kali menyakiti akan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.